Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Perjalanan Investor. Ya, hari ini SG-nya merah lagi ya teman-teman ya. Minus 0,28% ya, ditutup di level 6996, sekian sekian. Ya, ada 219 saham naik, 296 saham turun, dan 175 saham tidak bergerak ya. Dan hari ini asingnya jualan lagi ya, 1,49 triliun rupiah ya dari net foreign sale-nya di RTI Bisnis ya. Kita lihat sama apa saja yang dijual asing hari ini. Ada Bank BCA lagi seperti kemarin ya. Terus ada Bank Mandiri, Telkom, Bank BRI, KLBF ya, itu dia 5 besar yang dijual asing hari ini ya. Banyak-banyak ya, 400 miliar, 150 miliar asingnya jualan ya. Dan net foreign pay-nya yang dibeli asing hari ini ada UNTR, ICBP, MDKA, ADMR, dan Friend ya. Friend tembus ke 90 nih ya, dibeli asing ya. Ini 5 teratas yang dibeli asing hari ini. Terus kita lihat top gainersnya menurut RTI Bisnis ada TGRA, ABBA, DSFI, ESA ya yang kemarin kita analisa ya, dan PAMG ya masuk top gainers kita hari ini ya. Terus di top losernya hari ini ada ASA, MPOW, WINR, PNBS, dan Bumi ya. Itu dia top loser teratas hari ini menurut RTI Bisnis. Ya, ternyata trennya Selasa hijau dipatahkan ya hari ini ya, minus 0,28% ya, merah juga ya. Apakah besok akan hijau? Kita nggak tahu ya, semoga saja besok hijau ya. Rabu, Kamis, dan Jumat, masih sisa 3 hari di minggu ini. Ya, kita review dulu untuk saham ESA ya yang kemarin kita analisa. Hari ini cuan 10,24% ya. Selamat bagi teman-teman yang ikut ESA kemarin, ikut tadi ambil di pagi ya. Dan hari ini tadi sempat menyentuh ke level 930 ya, tapi ditutup di garis merah tepat ya, tepat di garis merah ya, seperti yang kita gambarkan kemarin ya. Kalau tembus 915, ditutupnya di atas 915, mungkin akan tembus ke 1000 ya besok, entah dalam waktu berapa minggu ya. Tapi ini sudah menyentuh pasti 915 ya, jadi lihat besok-besok lagi kalau masih ada yang hold ya, masih ada yang hold dan bertahan di atas 915, itu berarti akan menjadi tren naik ya, mantul ya. Ya, selamat bagi teman-teman yang cuan di saham ESA. Ya, di video kali ini kita akan bahas saham Bank BJB ya, BJBR ya, Bank Jabar dan Banten ya. Kita lihat dulu profil Bank BJB ini. Bank BJB adalah bank BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten ya. Yang ini kantor pusatnya berada di Bandung ya. Terus visi misi dari Bank BJB adalah menjadi bank pilihan utama Anda, memberikan kontribusi dan berpartisipasi sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah, menjadi partner utama pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, memberikan layanan terbaik kepada nasabah ya, memberikan manfaat terbaik dan berkelanjutan kepada stakeholders, meningkatkan inklusi keuangan kepada masyarakat melalui digitalisasi perbankan ya. Itu dia profil dan visi misi dari Bank Jabar Banten ya. Kita lihat pemegang saham dari Bank Jabar Banten ini, BJBR ini siapa saja ya. Ya, ada 38,18% itu dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terus 24,03% itu pemerintah kota atau kabupaten se-Jawa Barat ya. Jadi masing-masing kota atau kabupaten di Jawa Barat itu ada punya sahamnya ya. Terus ada pemerintah Provinsi Banten 5,29% dan pemerintah kota atau kabupaten se-Banten ya, se-provinsi Banten ya. Jadi masing-masing kota atau kabupaten di Banten itu punya sahamnya juga, 7,87% ya. Terus masyarakatnya sendiri ada 24,64% ya, itu dia.
Ya, ini saham BJBR ini cocok untuk investasi jangka panjang ya. Seperti ya diantaranya seperti BJTM, BJBR ya. Adalah apa? Bank yang dipegang oleh pemerintah provinsi ya. Jadi bagus juga ya untuk jangka panjang ya. Selama kinerjanya bagus ya, karena digunakan oleh seluruh pegawai ya, seluruh stakeholder ataupun instansi di Jawa Barat dan Banten. Ini bagus untuk investasi jangka panjang. Ya, kita lihat ada berita apa saja tentang Bank Jabar Banten ini, BJBR ya. Kita lihat dari cpnn.com ya. Dorong transaksi digital, Bank BJB siapkan sejumlah aplikasi menarik ya. Jadi Bank BJBR ini akan ya selain di konvensional juga akan memasuki bank digital ya, dengan transaksi digital ya, dengan meluncurkan sejumlah aplikasi ya. Kemudian dari suara.com, Bank BJB catatkan kinerja positif selama tahun 2021 ya. Jadi Bank BJB ini mencatat pertumbuhan kinerja yang baik ya. Sekalipun selama pandemi ya, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan kredit BPD-nya yang melampaui capaian industri sepanjang 2021 ya. Lalu kita lihat dari tribunbatam.id, Bank BJB ini rencanakan keuangan gunakan produk dana pensiun, bantu masa depan lebih baik ya. Ya, melakukan perencanaan keuangan adalah sebuah keniscayaan ya, karena kita tetap tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ya. Ini menurut tribunbatam.id. Terus dari fokusjabar.id, dorong transaksi cashless ya, Bank BJB kembangkan pembayaran melalui Digi ya. Jadi Bank Jabar Banten ini akan fokus juga di digital ya, layanan digital ya. Itu dia berita-berita dari Bank BJB ya, dari beberapa media. Ya, kita lihat fundamental dari BJBR ya di kuartal 1 2021 sampai dengan kuartal pertama tahun 2022 ya. Kita lihat cashnya itu bertumbuh ya, dari 2,2 triliun naik 2,4 triliun, naik 2,5 triliun, terus di kuartal pertama 2022 ini 2,6 triliun ya. Terus di equity-nya juga ya, semakin kuartal semakin meningkat ya, 12,1, terus sempat turun di kuartal 2 2021 ya, 11,8, terus naik lagi 12,3 triliun, naik lagi 13,3 triliun ya. Terus dari net profitnya juga ya, dari 479 miliar terus naik menjadi 921 miliar, terus 1,4 triliun ya. Dan di kuartal pertama ini masih 596 miliar ya. Terus dari PER dan PBV-nya itu semakin kecil ya. Ya, PER-nya kali ini annual ya, annual 5,7 kali ya. Terus PBV-nya 1 kali ya, masih di harga wajar ya. BJBR ini dijual di harga wajar 1.300 ya, 1.395. Itu dia fundamental singkat dari BJBR ya. Ya, kita langsung ke chartnya BJBR ya. Kita lihat di hari ini tadi set W aja ya, di level 1360 sampai 1395 ya. Hari ini naik 1,09%. Dan besok hati-hati nih kalau ambil besok ya, bisa merah dikit. Ini masih sideways saja di sekitaran 1370 sampai 1400-an lah ya. 1395 tipis ya. Setelah turun
turun dari 1475 di tanggal 9 Juni itu turun terus ya sampai akhirnya mentok mantul di 1370 ya, tertahan di atas 1370 dan entah sampai kapan ini mau sideways ya. Dan kita lihat di sini di bulan April kemarin ada gap nih, ada gap tipis ya di 1485 ya. Ini pasti akan kejemput ya, tapi nggak tahu kapan ya, apakah akhir tahun, apakah ya awal tahun nanti ya, kita nggak tahu ya. Yang jelas insya Allah pasti kejemput ya di 1400-an, kita bisa naik lagi ke 1400-an ya. Dan kalau dilihat secara histori, BJBR ini sempat dijual di harga 3000 ya tahun 2017. Wow, tahun 2017 pernah dijual di harga 3400-an ya, luar biasa ya. Tapi akhirnya turun terus ya, terus naik turun ya, beginilah ya chartnya ya. Ya naik turun itu wajar ya, karena sebuah perusahaan ya, profitnya naik profitnya turun itu berpengaruh ya. Dan di sini kemarin pandemi itu Maret 2020 ya, sampai ke 680 ya. Yang punya cash banyak pasti serok banyak ini di sini ya. Ini di sini ada pembelian besar di bulan Agustus 2020 ya. Dan memang saham ini cocok sekali untuk jangka panjang ya. Jadi kalau harga turun ya, kalau ada cash ya ambil lagi gitu ya, tidak perlu diambil pusing ya. Saham-saham bagus seperti BJBR, BJTM itu cocok untuk jangka panjang ya. Tapi ya begini, kalau kesehariannya ya begini nih, kebanyakan akumulasi atau jual beli lah ya, kebanyakan sideways-nya gitu. Sabar saja kalau punya saham BJBR ini ya. Kalau yang nggak sabar pasti pengen cepat-cepat jual ya, yang jual terus ada yang beli gitu, udah aja gitu bolak-balik ya. Ya, dan hari ini di bawah garis MA20 dan MA100 ya, kemungkinan akan kejemput lagi di situ ya. Target pertamanya tetap ini di garis biru 1405. Terus target keduanya adalah di mana? Di sini ya, 1435. Target jauhnya ya di sini, di harga 1475 ya. Kalau tembus 1475 ini mungkin bisa ke atas, dan ini kejemput 1510 ya, 1510 target jauhnya ya. Ya, itulah analisa singkat dan sederhana dari kami. Semoga bisa memberikan penjelasan secara singkat ya, secara singkat tapi mengena ya. Ya, semoga kita diberikan cuan bersama-sama ya. Terima kasih sudah nonton video ini, terima kasih sudah support dengan subscribe channel ini. Terima kasih sudah like, sudah komen, sudah membagikan channel. Ya, semoga kita diberikan cuan bersama-sama ya. Salam cuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.